Hai, apa kabar Indonesia? Mungkin Indonesia hingga hari ini masih diselimuti masalah kemiskinan yang belum juga bisa dihilangkan. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup dengan kondisi perekonomian yang memprihatinkan. Tidak jarang, masyarakat yang hidup serba kekurangan ini melakukan hal-hal yang sangat membuat miris karena kondisi ekonomi mereka yang kritis. Apabila kita lihat kota-kota besar di negeri kita tercinta ini, banyak bangunan gedung dan apartemen yang mewah yang sudah dibangun. Tapi di satu sisi lainnya, banyak sekali masih orang-orang yang bergelut dengan kesusahan, kekurangan, bahkan ketidakberdayaan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tergiur dengan cerita-cerita yang berkembang bahwa di kota adalah sumber untuk mencari rezeki, maka berbondong-bondong orang-orang yang memang dengan latar belakang pendidikan dan wawasan yang kurang pergi ke kota besar. Apa daya, setelah menghadapi kerasnya persaingan dan kehidupan yang harus dihadapinya, akhirnya dengan segala keterbatasan mereka yang semula menaruh harapan besar akan peningkatan taraf hidup, malah menjadi titik balik di ibu kota. Tempat tinggal yang tidak layak, jenis pekerjaan yang didapat dengan keterbatasan pendidikan yang akhirnya memaksa untuk bekerja seadanya, bahkan mengesampingkan faktor kemanusiaan dan kerasnya persaingan menimbulkan daerah-daerah pemukiman yang kumuh. Di antaranya megahnya gedung-gedung pencakar langit terlihat jelas, atau bahkan dengan kondisi yang serba kekurangan, niat baik bisa berubah menjadi niat yang buruk yang mengarah ke kriminalitas dan kemiskinan. Di negeri tercinta kita juga terjadi karena adanya wabah yang tersebar di mana-mana yang mengakibatkan seluruh warga Indonesia tidak bisa melakukan segala aktivitas, dan itu memicu terjadinya kemiskinan karena banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja karena adanya gulung tikar di mana-mana, dan itu membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mungkin saja banyak masyarakat yang bingung bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu, kita hanya bisa berusaha berdoa dan bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kami. Kami hanya memohon, ya Allah, berilah kemudahan dan ketabahan untuk kami dan saudara-saudara kami yang mengalami kesenjangan di kota-kota besar, agar selalu bisa menjalani hidup dengan tetap beribadah kepada-Mu. Inilah harapan yang diinginkan oleh rakyat. Buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah. Misalnya biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, kadang-kadang sedih, suka sedih. Nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar, penjahat dikejar petugas? Nah, pendapat saya sendiri, saya salut lah sama Pak Jokowi, salut. Jadi nggak ada yang namanya kita itu bisa mengkritik untuk Jokowi, karena saya sendiri nggak pernah mengasihi sesuatu untuk negara. Saya nggak pernah ngasih untuk suatu negara. Saya bangga kok untuk Indonesia. Untuk Pak Jokowi bangga saya. Situasi saat ini kan seperti BBM naik. Kalau masalah jualan saya nggak bisa naik. Ya karena apa? Dari masyarakatnya juga kasihan, saya juga masyarakatnya juga kasihan. Ya, habis pemulung semua ditangkap semua. Ya habis gimana lagi kan? Suruh kerja apa lagi kan gitu. Ya seharusnya gini Mas ya. Ya maksud saya kan pemulung nih jangan ditangkap kan gitu. Yang ditangkap yang pengemis, yang ya apa yang kayak bencong-bencong itu kan gitu. Masa ini pemulung lagi mungut nih sore-sore maghrib-maghrib ya ditangkap sama kantip. Dikurung di Kedoya. Melarikan diri harus pakai uang juga Mas dalam. Pemulung nih jangan ditangkap gitu kan. Kalau bisa ya ditangkap harus dikasih tempat, kasih kerjaan gitu kan. Ini mah enggak, dikurung semua kayak burung. Kita aja tuh yang orang pinggiran, yang pelosok-pelosok kan
ya ini nggak kelihatan kan sama pemerintah, katanya pinggiran begini kan, cuma janji-janji doang kan. Kalau luar negeri mah kan apa yang kekayaan masyarakatnya mah kan dijatah kan, dibatasin. Gak kayak Indonesia mah yang kaya-kaya, yang ambruk mah ambruk, yang belangsak mah belangsak, ya kan. Kalau ngasih bantuan pemerintah, bagusnya jangan lewat tangan ke tangan, mendingan langsung begitu. Kalau ke tangan kan kebanyakan kan nggak benar dimakan orang dalam kan begitu mah.